Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mukhrid Siddiqi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu dari materi kuliah Tafsir Tahlili sebagai tugas ujian tengah semester 6. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penafsiran tahlili pada makro Quran surat Al-Fat ayat 18 sampai 20 dengan tema besar keikhlasan untuk menggapai keridhaan. Baik, pertama-tama saya akan membacakan lafaz dari ayat 18 sampai 20 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah diawali oleh niat Nabi Muhammad SAW bersama rombongan kaum muslimin untuk pergi umroh pada tahun 6 Hijriyah. Namun rombongan kaum muslimin beserta Nabi SAW tertahan di Hudaybiyah. Rasulullah memanggil Kharash bin Umayyah al-Khuzai, lalu mengutusnya kepada kaum Quraisy Makkah untuk menyampaikan kepada mereka, para petinggi Quraisy, maksud kedatangan rombongan kaum muslimin. Namun utusan yang pertama tersebut gagal, dan kemudian dikirimlah oleh Rasulullah utusan yang kedua, yaitu Utsman bin Affan. Pada mulanya Rasulullah SAW memanggil Umar bin Khattab untuk mengutusnya kepada para petinggi kaum Quraisy untuk menyampaikan maksud kedatangan dan tujuannya ke Mekah. Namun Umar khawatir bahwa kaum Quraisy akan mencelakai mereka akibat permusuhan yang kedua belah itu alami. Kemudian Umar bin Khattab pun merekomendasikan Utsman bin Affan sebagai utusan kedua. Namun tidak ada kabar Utsman telah kembali, hingga para rombongan kaum muslimin mengira bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Diakibatkan tidak adanya kabar dari Utsman bin Affan, Nabi SAW mengajak orang-orang untuk berbaiat, dan orang-orang pun menerima ajakannya. Tidak ada yang menolak kecuali satu orang, yaitu Jad bin Qais yang ketakutan. Nah, jadi baiat ini untuk apa? Perjanjian bahwa untuk tidak melarikan diri atau kabur. Kemudian dinamakan baiatur ridwan disebabkan oleh turunnya ayat 18 ini, yaitu laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Yang artinya, wahai Muhammad, sungguh Allah telah meridaimu dan orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Ini adalah baiat Rasulullah dan para sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim, Tuhanmu wahai Muhammad telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu hati orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon bersama Nabi Muhammad SAW, yang berupa kejujuran,
kejujuran niat, kesetiaan terhadap apa yang telah mereka baiatkan, dan kesabaran mereka untuk selalu berada bersama Rasulullah SAW. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka dia, Allah, menurunkan ketenangan dan keteguhan atas mereka terhadap agama dan pandangan yang baik untuk mereka terhadap kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, jadi as-sakinah di sini berarti kebaikan yang banyak diperoleh setelah terjadinya baiat ridwan atau perjanjian Hudaybiyah, serta kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Ayat ini diturunkan karena perjanjian Hudaybiyah ini membuat kaum muslimin merasa sedih dan berat hati, sehingga diturunkanlah ayat ini untuk menenangkan hati mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan dia membalas mereka di dunia ini dengan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat ini sudah kita ketahui semua, yaitu adalah peperangan Khaybar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha, disertai dengan rampasan perang yang banyak yang mereka ambil dari harta-harta orang Yahudi pada perang Khaybar. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah Maha perkasa dalam membalas dendam kepada musuh-musuhnya dan Maha bijaksana dalam mengatur kehendak ketetapannya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha. Janji Allah berupa harta rampasan perang yang banyak. Janji Allah ini diulang lagi pada kedua kalinya. Maksudnya harta rampasan perang yang mana? Yaitu setiap harta rampasan perang yang diperoleh kaum mukminin pada perang dari harta orang-orang musyrik sejak ayat ini diturunkan hingga nanti akhir kiamat. Fa'ajjala lakum, Allah mengabarkan bahwa dia menyegerakan ini untuk mereka. Nah, kemudian apa yang disegerakan berbeda dengan dari apa yang tidak disegerakan. Menurut Al-Aufi, apa yang disegerakan adalah perjanjian Hudaybiyah. Dan adapun menurut At-Tabari, penaklukan Khaybar adalah yang disegerakan bagi mereka karena itu adalah rampasan perang yang mereka peroleh paling dekat setelah baiat Ridwan. Wa kaffa aydiyan nasi 'ankum, Allah menahan tangan orang-orang musyrik dari kalian. Siapa? Di sini yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dari mencelakakan keluarga kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian bala bantuan Yahudi di perang Khaybar. Begitu pula menahan dari kafir Quraisy menyerang muslimin pada saat Hudaybiyah. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar hal itu menjadi tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Contohnya ayat di sini yaitu contohnya rasa aman yang dirasakan oleh kaum mukminin dan juga sehingga keimanan tersebut yang menimbulkan rasa optimis untuk kaum mukminin menang. Wa yahdiyakum siratal mustaqima, dan dia membimbing kalian pada jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Baik, kemudian kontekstualisasi ayat dengan saat ini adalah yang pertama, bahwa kedudukan khusus di sisi Allah hanya didapatkan oleh orang-orang yang mendapat ridhonya. Jadi yang melakukan sesuatu lillahi ta'ala, yang menjadikan Allah sebagai landasan bagi setiap keputusannya, akan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keikhlasan hati atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya mendatangkan limpahan karunia di dunia dan di akhirat. Yang mana hal ini hanya untuk orang-orang yang memiliki ketaatan yang murni. Kemudian yang ketiga, rasa aman termasuk kebutuhan utama manusia sehingga disandingkan dengan limpahan karunia besar lainnya. Ya, yang ini dimana harus kita aplikasikan dengan rasa syukur. Kemudian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.